Oke, Ren, dengar dari cerita Bu Ririn, apa celah yang dimanfaatkan di sini? Jadi kalau ngedengar ceritanya ya, ada beberapa celah yang terjadi ya. Pertama, kalau saya dengar ya anaknya mengganti SIM card-nya ya dari SIM card. Kalau saya asumsi SIM card dari yang prabayar ke pasca bayar gitu ya. Artinya kalau pasca bayar kan bisa beli terus-terusan tanpa limit ya sebelum akhir bulan gitu. Tapi kan ini SIM card pasca bayar orang tuanya sebenarnya kan? Betul. Berarti betul. ada izin di sana? Iya, itu Iya kan? betul. Kan nggak mungkin SIM card tiba-tiba hilang gitu kan? betul. Nah, Lagi ini HP handphone orang tuanya kan, orang tua juga. bapaknya ya gitu kan. Nah yang kedua, Ibu Ririn kan tadi nyebut sering login dengan menggunakan Facebook ya. Sebenarnya yang sering kita didasari itu sebenarnya Facebook itu nggak merubah cara bayar untuk di dalam game ya, untuk pembelian apapun. Tapi yang sering kita ngesarin itu untuk main game, Google itu juga punya account. Jadi Google Play Games ya. Biasanya awal-awal pertama kali main game akan ditanya login dengan Google account siapa gitu. Tapi untuk main berikutnya biasanya udah otomatis. Nah, informasi ini yang biasanya kesimpan di handphone. Nah, yang kita anaknya juga mungkin tahu, oh ini account bapak saya gitu ya. Jadi bisa langsung menggunakan account dan milik bapaknya gitu. Nah, terus yang ketiga, saya dengar tadi sebenarnya anaknya cerdas juga ya, dia nggak tahu passwordnya tapi menggunakan fitur forgot password ya. Ya, fitur forgot password juga sebenarnya ada keamanannya tersendiri kan ya. Dia akan mengirim password ke email yang tertera sebagai backup email. Atau setahu saya itu ada juga bisa berupa pertanyaan yang misalnya kalau saya apa nama kucing kamu gitu ya. Tapi jawabannya apa, itu juga bisa ngasih tahu passwordnya gitu. Nah, sebenarnya dari 3 keamanan ini dalam kasus ini lolos semua gitu. Jadi anaknya bisa melakukan pembayaran pertama dengan verifikasi. Tadi kan Ibu Ririn juga cerita anaknya melakukan verifikasi untuk pembelian pertama. Nah, untuk berikutnya nggak perlu verifikasi lagi kan. Nah, itu sebenarnya tiga celah ini sih akhirnya bisa lolos. Sebenarnya ada celah keempat lagi. Apa? Yaitu Ibu Ririn juga bilang tadi kan sebenarnya setelah melakukan pembelian ada notifikasi masuk. Terima kasih atas pembelian Anda di Google Play dengan sekian gitu. Nah, yang keempat ini juga somehow dalam kasus ini lolos, nggak masuk gitu. Jadi pembelian pertama nggak sadar sampai akhir bulan tagihan baru sadar, loh tagihannya kok sebanyak ini ya di akhir bulan ya. Tapi apakah kemudian semua fitur-fitur dari keempat celah ini sudah dimanfaatkan dengan baik? Karena saya kan juga baru ke-hack nih, Ren. Jadi saya itu belajar yang namanya beragam cara verifikasi. Jadi masukkan nomor handphone, nanti dikirimkan kode untuk mengakses email yang baru, atau kita harus kemudian approve dari handphone yang lain yang ada, atau kemudian cara jawaban kita diganti-ganti. Apakah kemudian kan ini fiturnya tersedia sebenarnya, tapi mungkin belum diaktifkan kali? Sebenarnya kalau untuk ini ya, ini lebih ke polisi Google ya, ada memang bisa untuk ya ibaratnya extra effort ya untuk keamanan tambahan ya. Tapi ini of course pasti jadi plus minus juga gitu ya. Semakin ketat keamanannya, semakin sulit ya orang aktivitasnya semakin jarang gitu ya. Jadi setahu saya sih kalau untuk pembayaran ini untuk Google belum sedetail itu ya. Tapi mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran. Butuh keamanan-keamanan lainnya yang tambahan supaya kasus seperti ini tidak terjadi sih. Tapi ini keamanannya bukan dari tanggung jawab developer game atau tanggung jawab developer game? Dari sisi developer game itu kita hanya bisa sejauh untuk ini game yang kita buat, ini item yang kita jual di dalam game, dan ini harganya gitu. Dan kita mungkin ngasih ya promosi-promosi gitu ya. Tapi untuk cara pembayaran dan segala macamnya itu murni dari pihak ketiga, yaitu pihak App Store dan pihak payment gateway-nya. Gitu. Oke, jadi di luar dari tugas developer sebenarnya. Untuk verifikasi. Kan itu lebih kepada transaksi, ya kan, pengamanan transaksi. Tapi kalau kita lihat dari sisi game saja, karena kan Anda seorang developer game. Apakah kemudian game ini ada yang celah karena anak ini masih di bawah 13 tahun, kemudian memang ini bukan game yang tepat untuk anak ini atau gimana? Nah, ini mungkin yang perlu kita sadari juga ya. Ini kita dari developer game ini, kita saat mendesain game itu kita selalu mentargetkan game ini untuk dimainkan 13 tahun ke atas gitu. Kenapa demikian? Kita mendesain game udah percaya nih bahwa player-player pemain kita ini sudah cukup matang dan bisa membuat keputusan sendiri gitu. Rasional. Keputusan yang baik cara dia main di dalam game, berinteraksi dalam game, termasuk untuk melakukan pembayaran gitu. Nah, sebenarnya dalam hal ini kita mendesain dengan untuk pemain yang seperti itu. Dan sebenarnya di satu pihak pun Google juga punya policy selalu menanyakan ke pihak developer, aplikasi kamu ini ditujukan untuk ke siapa gitu kan. Kalau untuk ke 13 di bawah itu setahu saya ada pengamanan ekstranya lagi gitu. Ada pengamanan ekstra. Ada polisi-polisi ekstra yang dari developer harus setuju gitu. Oke, kita akan bergabung bersama dengan Bu Ririn lagi. Bu Ririn masih bersama dengan saya? Iya. Kemudian Bu Ririn setelah mengetahui nih, apa hukuman yang diberikan kepada anak ibu ini? Anak ibu pintar sekali ternyata ya mencari celah.
Iya, jadi setelah kejadian itu saya memberikan hukuman kepada anak, bahkan adiknya juga kena hukuman. Mereka nggak boleh pegang HP. Nggak boleh Sementara pegang HP? waktu itu, ya. Oke. Sama sekali. Berapa lama? Kemarin sih saya kasih hukumannya 2 tahun, tapi nggak tahu nanti. Tapi nggak tahu. Karena sekarang Bu, sudah kelas 6 ya. Iya, Bu, tapi apakah kemudian ini membuka sebenarnya membuka kesadaran ya dari para orang tua sebenarnya tidak aman banget untuk memegang HP satu berdua misalnya atau memegang HP yang isinya adalah data-data Anda? Kalau menurut saya bukan seperti itu juga sih Mas, karena kalau HP dipakai bersama itu menurut saya privasi anak untuk lihat yang tidak seumurannya juga bisa kita Awasi, antisipasi. betul. Ya. Iya, betul. Jadi kalau gitu pelajaran apa Bu yang dipetik, apa yang akan dilakukan Anda berbeda selain kemudian melarang anak memegang handphone? Saya memberikan batasan waktu, meskipun anak saya juga sebenarnya full day ya Mas, jadi pulangnya juga sudah sore, main gamenya cuma sebentar, jadi nanti mungkin ada toleransi khusus hari libur, tapi dipakein jam timer gitu, ada mode anak yang diaktifkan nantinya. Oke. Oke, tadi kan Ibu juga sudah mengatakan ya Bu ya, ini kan antara Ibu dengan provider ya, karena kan bayarnya pakai pulsa. Jadi kan provider sudah memberikan beberapa penghapusan ya Bu ya, penghapusan tagihan ya? Ya. Betul ya Bu? Ya, 4 transaksi dari total Ya. 41 transaksi. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Ririn telah bergabung bersama dengan saya. Kalau gitu Ren, apakah ini sebenarnya sekarang orang tua tuh harus memisahkan sebenarnya mode untuk anak dan juga mode untuk orang tua, termasuk alamat email misalnya, dibuatkan alamat email untuk anak-anak? Kalau menurut saya sih perlu ya. Kita harus melek teknologi juga ya istilahnya ya, bahwa informasi-informasi yang walaupun kita sharing bersama itu bisa digunakan untuk apa aja ya. Dalam kasus ini kan bisa langsung digunakan untuk melakukan pembayaran di dalam game gitu ya. Betul. Nah sebenarnya setahu saya di beberapa device, ini lumayan beda-beda per device ya, tapi itu ada sistem parental control. Betul. Itu juga mungkin bisa membatasi akses apa yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Betul. Gitu. Jadi Tapi memang, kalau seandainya alamat email yang digunakan untuk login kepada suatu game, itu kan biasa orang tua karena anak tidak punya email, pakai email orang tuanya. Sedangkan isinya kan beragam. Betul. Mungkin aja ada informasi transaksi kredit card, ada informasi transaksi pulsa, belum lagi subscription yang lain. Tapi apakah perlu dipisahkan sebenarnya? Sebenarnya saya sangat menyarankan untuk dipisahkan sih Dipisahkan. ya. Betul. Saya sendiri punya 2 alamat email, satu yang untuk keperluan lebih serius, satu yang untuk seperti game ini gitu kan. Ya, itu yang saya selalu pisahkan. Jadi semua informasi tentang main game dan pembelian-pembelian itu terkumpul dalam satu email. Jadi saya juga bisa nge-limit, oh sebulan ini saya udah spend berapa gitu di dalam game. Jadi tahu juga gitu, bisa ngebatasin diri juga. Betul. Jadi walaupun gadgetnya satu, tapi alamat emailnya berbeda. Betul. Tapi kan kemudian orang tua juga bisa akses alamat email anak-anak tersebut untuk alasan pengawasan. Betul. Mungkin seperti itu kali solusinya ya. Betul. Dan juga fitur-fiturnya dimaksimalkan dengan fitur-fitur dalam pengamanan email dan juga game. Mungkin seperti itu kali solusi untuk para orang tua. Iya, bisa juga. Jadi awasi baik juga gitu ya. Ya saya sebenarnya sih sangat salut dengan Ibu Ririn ya. Dia mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam game, apa yang celahnya, dan dia juga bahkan menginstal gamenya sendiri sebenarnya apa yang terjadi di dalam gamenya begitu ya. Jadi kita harus melek juga sih anak-anak interaksinya gimana dengan gamenya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Ren. Randy Haruman telah bergabung bersama dengan saya. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi para Anda orang tua di rumah.